Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan memberikan wawasan atau sedikit informasi tentang kelebihan dan kekurangan sebuah Toyota All New Rush GR Sport yang 50 edition dari Toyota. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya untuk Toyota Rush, dan akan saya selipin sedikit untuk modifikasinya. Apa aja yang bisa di-upgrade dari sebuah Toyota All New Rush ini. Tapi sebelum itu, mobil ini tuh akan dikerjakan jok mobilnya menggunakan high grade microfiber Nappa di bagian jok, bagian road trim, dan di bagian dashboard. Dan ini baru pertama kali kita bikin sebuah Toyota All New Rush itu benar-benar full black. Nah, jadi kalian bisa ikuti video seperti ini. Nah, kita mulai dari kekurangan sebuah All New Rush dulu ya. Jadi All New Rush itu memang dia punya ground clearance yang lebih tinggi dibanding Rush sebelumnya. Nah, jadi Rush ini tuh lebih tingginya tuh lumayan jauh, sehingga ketika kalian membeli atau kalian pakai All New Rush ini, mungkin kalian udah pakai, kalian pasti tahu mobil ini kalau mobil tinggi itu biasanya dia lebih limbung dibanding mobil pendek. Nah, jadi mobil ini bisa dibilang itu lumayan limbung. Nah, tapi nggak masalah kalau misalkan punya Rush tuh kalian bisa upgrade suspensinya gitu. Kalian bisa pendekin atau kalian bisa
bikin shockbreaker ini pakai yang lebih firm, yang lebih kualitasnya lebih oke, yang udah untuk performance punya atau untuk kenyamanan punya, kalian bisa pakai shockbreaker yang mungkin agak sedikit stiff. Nah, lalu memang salah satu kekurangan mobil ini juga banyak yang ngomong mobil itu keras, karena memang Toyota tuh kok di ras ini dibikin keras supaya bisa melahap di segala macam kondisi jalan. Nah, maka dari itu kalau misalnya kalian pengen lebih empuk, itu kalian bisa ganti suspensinya juga, misal kalian ganti shocknya atau kalian ganti bannya yang bannya itu agak tebal sedikit, atau bukan ban eco, atau kalian bisa beli untuk ban yang memang bannya itu untuk kenyamanan, yang untuk silent, untuk kenyamanan, lebih empuk kayak gitu dan lebih ngegrip di jalan. Nah, di bagian interior sendiri itu Toyota Rush ini punya kelemahan juga, yaitu kayak joknya itu masih kain, jadi belum kulit. Nah, biasanya kalau Toyota bikin jok kain itu suatu saat dia bikin jok kulit juga yang untuk tipe mobilnya yang paling tinggi. Jadi kalau Rush ini memang joknya ini masih kain, jadi kalau misal walaupun dia warna hitam, itu kalau misal kena jamur atau kena makanan minuman tumpah dia langsung ngeflek, dan kalau misal udah ngeflek itu suka menimbulkan bau-bau nggak sedap. Nah, memang bau itu memang dari bakteri yang udah mengendap di jok itu. Ya, untuk supaya kalian kalau misal kondisi jok standar itu kalian bisa sering-sering detailing, tapi kalau misal kalian nggak mau repot, kalian bisa pasang jok kulit seperti di sebuah Toyota Rush ini. Nah, lalu untuk Rush ini juga kelemahannya juga di bagian trim-trimnya ini, itu kan warnanya krem ya. Nah, jadi kalau misal warna sebuah Toyota Rush yang warnanya krem, itu kebanyakan customer kita mengeluhkan kalau sudah dipakai setahun 2 tahun dia kremnya tuh hitam-hitam gitu ya, karena namanya mobil dipakai, kita nggak pernah tahu ada orang pegang-pegang tangannya kondisi kotor atau mungkin kenapa, itu beneran bikin jadi lusuh banget di Toyota Rush ini, karena warna kremnya tuh nggak cuma di sini, tapi juga di sini, dan di bagian sini. Itu warnanya krem semua, itu gampang banget lusuh, walaupun sebenarnya oke juga karena aslinya itu juga bahan kulit itu, tapi kalau udah kotor ya nggak enak dilihat. Nah, jadi Rush ini udah dimelakukan pemasangan jok kulit di bagian jok depan, tengah, dan belakang menggunakan high grade microfiber Napa. Dan ini stitching warna black, dan konturnya ini jadi lebih kerasa nyaman, lebih empuk dibanding dengan originalnya. Karena kalau misalnya yang original kan dia kain. Terkadang kain itu dia nggak semelar kulit juga. Jadi kalau kain fabric itu ada beberapa yang melar, ada beberapa yang enggak. Nah, beberapa kalau misal yang kelas-kelas premium biasanya sih kainnya cukup melar, tapi kalau di Rush ini saya sudah nyobain kainnya tuh nggak gitu melar. Jadi kalau dipakai dia cenderung agak keras, dan juga semi bakatnya itu kurang kerasa. Nah, kalau misal diganti ke microfiber ini, itu pertama dia lebih enak, lembut, seratnya lembut, dipegang juga kenyal-kenyal, tapi nggak empuk banget, karena kalau terlalu empuk justru jadi kurang enak didudukin ya. Jadi busanya itu pas. Lalu dikasih warna hitam supaya nggak repot ketika bersihin dan kelihatan original. Dan menggunakan high grade microfiber Napa, dia punya kelebihan yaitu suhu tertingginya tuh nggak tinggi banget. Jadi kalau habis dijemur dia nggak terlalu panas, dan perubahan suhunya dari panas ke dinginnya tuh lumayan cepat. Dan juga kalau misal dipakai itu dia bahannya lembut dan empuk. Yang di bagian door trim, dashboard ini itu di full black semua, supaya kelihatan lebih simpel, lebih clean, dan juga nggak gampang kelihatan kotor. Nah, ini jahitannya juga benar-benar kayak original ya, kalian bisa lihat nih jahitannya. Lalu di bagian door trim juga di full warna black semua, dengan stitching warna hitam juga. Nah, salah satu kelemahan Toyota Rush juga adalah ketika duduk di baris kedua. Nah, menurut saya di baris keduanya ini memang nggak sempit, tapi kalau kita lihat daripada headroomnya itu lumayan sempit. Jadi kalau misal kita pegang gini aja, ini udah kejeduk kepala saya. Jadi tuh baris keduanya Rush menurut saya headroomnya tuh cukup kecil gitu. Jadi kalau buat kalian yang tingginya 180 otomatis udah kayak gini. Kayak kamu ya, Mike, 180 ya. Udah segini tuh kali. Jadi udah kepala udah hampir kepentok, kalau ketiduran gini udah kepentok samping. Nah, lalu kelebihan Rush itu apa? Yaitu yang pertama, dashboardnya tuh manusiawi banget ya. Dimana di tahun 2018 ke atas hampir semua dashboard mobil itu jadi nggak manusiawi gitu. Jadi dashboardnya tuh tinggi banget,
tempat duduknya rendah. Sedangkan di Rush ini itu tempat duduknya masih tinggi, dashboardnya rendah. Jadi kita view ke depan, view ke samping itu masih nyaman banget untuk ngelihat sekeliling lewat kaca ini. Nah, lalu kelebihan Rush juga adalah fitur-fiturnya yang melimpah. Jadi kalian bisa lihat kalau misal jok Rush ini itu udah airbag sampai di bagian pilar, itu airbag semua. Jadi fitur keselamatan itu cukup lengkap, dan juga dia punya vehicle stability control. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, vehicle stability control VSC. Dia juga punya EBD, dan juga dia punya hill start assist gitu. Jadi kalau misal lagi tanjakan nggak kepleset gitu, jadi bisa ngerem sendiri. Kalau ngegas sendiri sih belum bisa ya, tapi ngerem sendiri bisa. Nah, lalu kelebihan daripada Toyota Rush juga adalah dia adalah penggerak roda belakang, dan dia satu-satunya low SUV yang penggerak roda belakang, karena penggerak roda belakang ini udah bisa dijamin bahwa tenaganya itu lebih merata, untuk tanjakan dia lebih mantap, untuk traksi dia lebih oke. Dan menurut saya yang salah satu yang penting itu adalah di bagian depannya. Jadi kalau misal penggerak roda belakang tuh biasanya kaki-kaki daripada mobil yang di bagian depan tuh jarang trouble dibanding dengan mobil yang penggerak roda depan. Jadi durability kaki-kakinya itu bisa dipastikan lebih baik dibanding yang penggerak roda depan. Nah, lalu kelebihannya juga daripada Rush ini adalah ini kebetulan Rush tipe GR Sport itu desainnya. Jadi kan bisa lihat tuh lampu-lampu sipitnya itu oke banget. Lalu ini ada aksen-aksen hitam-hitam di sini itu oke banget itu, dan bentuk ya pokoknya mobil ini keren lah menurut saya sih. Desainnya oke banget, sampai di bagian depan itu desainnya tuh keren. Nah, lalu yang saya suka daripada Rush ini tuh desainnya ya. Jadi lampunya sipit. Lalu yang saya paling suka di sebuah Toyota Rush tuh kap mesinnya ya. Itu gurat-gurat ototnya itu benar-benar kerasa banget. Dan juga yang terakhir menurut saya kelebihan daripada Toyota Rush adalah mesinnya. Jadi 2NRFE itu dia torsinya lebih merata, lalu teknologinya lebih baru sehingga tenaganya itu lebih oke, lebih responsif, dan juga BBM-nya lebih hemat. Biasanya kalau mobil makin baru kayak gitu ya, mesinnya makin kecil, makin kenceng, tapi makin irit. Nah, tapi kantongnya yang biasanya makin gak irit, karena spare part-nya biasanya mahal kayak gitu. Nah, lalu juga mobil ini punya kelebihan, kalau misal kalian punya Rush lama itu top speed-nya tuh nggak oke banget ya, paling sekitar 140, 150. Sedangkan kalau di all new Rush ini kalian bisa geber sampai 175 sampai 180 km per jam. Nah, kesimpulannya sebenarnya di all new Rush ini ada banyak di bagian interiornya. Jadi kalau misal kalian pengen sempurnain buat Toyota Rush ini, itu ada baiknya jika kalian pakai jok kulit kayak jualan nih. Jadi pasang jok kulit, kalian bisa itemin di full interiornya seperti itu. Nah, jadi gitu aja ya bosku, semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua.